Apa sebenarnya Anda mau tahu tuh apa? Kita jawab dulu. Kan kita pegang data di sini. Ya ini makanya kamu Kalau ditanya Bang Ben, gak usah lagi bertele-tele. Kamu ditanya definisi. jadi dalam Alkitab adalah para nabi telah melayani sejak zaman perjanjian lama hingga zaman perjanjian baru. Saya bukan cerita untuk Nabi, Rasul. Paulus itu Rasul, saya minta definisi Rasul, bukan untuk Nabi, brother. Kamu tidak mau dengar? Bukan tidak mau dengar Bang Ben, Apa nggak mau masalahnya tidak dengar, nyambung. Kamu hanya ditanya apa Iya. itu Rasul dalam Kristen, itu aja. Definisi Mona, aja nggak tahu, so-soan. Masih mau jelaskan kalian potong-potong gimana? bukan mau dijabarkan, Silakan. orang tanya definisinya. Kalian belum dijawab satu, sudah tanya satu lagi. Maunya Baca. apa kalian? Brother, definisi Rasul apa? Misal, Supaya gamblang didengar sama Bang Jia. Coba Ya, Bang Ben, ini saya mau jelaskan. Masa kalian dikte saya? penyampai wahyu dari Tuhan atau penerus ajaran dari Tuhan tadi itu yang kamu oke, bilang. yang saya spesifik sekarang lagi ya. Woi, pertanyaan Anda sudah salah. Gimana saya mau jawab? Iya. Saya Allah, tidak percaya supaya ada Allah. Jadi kalau mau saya jelaskan menurut perspektif Kristen, biarkan saya jelaskan. Kalau tidak, ya Ya, sudah. expect jadi- Kristen bukan tadi asumsi ya, bukti kasih juga. Jazakallah. Ini baru mau ngomong kau loncat. Kau maunya apa? Iya, sebenarnya? Ada tak janji keselamatan di dalam Al-Quran? Ada tak yang boleh menjamin bahwa bila saya pegang Al-Quran, melakukan firman Tuhan, melakukan hidayah, saya pasti masuk surga? Masya Ada tak menjawab Allah. Al-Quran? Oke. Ada tak? Ada tak menjamin? Oke, brother. Jangan insya Oke. Allah. Insya Allah itu tidak pasti. Sedangkan Muhammad saja pun masih didoakan sampai sekarang. Jadi bagaimana saya mau meyakinkan? Gini, bre, kenapa Iya. kamu selalu kepanasan? Kalau mau naik di Kamu yang sendiri kasih Kamu info bisa- saya, yang kamu yang sendiri gak mau kurban anak kamu untuk orang dosa lain. Artinya kamu Iya. lebih adil dari Tuhan Anda ya. Begini, dengarlah. Apa benar Alkitab itu sudah diubah? Saya juga tertanya-tanya, saya sebagai orang Kristen. Pertanyaan itu sudah dirubah. Ya, gimana dirubahnya? Siapa yang rubah? Di mana hasilnya? Atas dasar apa kamu membuktikan bahwa itu dirubah? Nah, di sini ini bizanya kita di sini. Bre, dengar. Ketika umat Islam menarasikan sesuatu, kamu menuntut itu dan ini. Padahal kalau kami Islam mau bertanya atau menyanggah, kamu jawab dengan mulut saja. Jadi ini membuktikan suatu ranah keadilan dalam diskusi. Pertama tidak ada, tapi kami ambil maklum. Sebab jangankan kami, Yesus yang berkata pun kamu tolak. Mau saya buktikan? Begini, kamu coba gugah iman saya. Coba gugah iman saya bagaimana sebagai Makanya manusia. dengarkan. Kalau kamu mau digugah, maka dengarkan kalau saya. Saya membacakan ayat-ayat kamu ya. Apa arti Tuhan Tapi- Maha Pengampun di Bible? Kamu begini. Berapa botol bang? Iya kan? Bang, berapa botol masuk bang? Baru Ngapain naik. apa dipakai? Berapa Nggak masuk akal kalian itu. Berapa botol bang? Nggak masuk Berapa akal botol kalian itu. masuk Nggak bang? masuk akal kalian. Berapa botol diminum bang baru naik? Bukan Nggak masuk akal kalian itu. Mamat bodoh itu jangan buka rasul. Ini iblisnya rasul ini anda ini. Turunkan. Udah tutup. Iblisnya rasul ini. Idiot. Iblisnya rasul ini. Iya, kalian kan umat Ini idiot. iblisnya ini. Iblisnya rasul ini. Iblisnya rasul yang masuk tadi tuh. Itu susah ya. Anu bang, habis minum baru Dipengaruhi botol itu, dipengaruhi botolnya Paulus itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Masya Kok ada maka itu? Nah itu Coba bukan yang menunjukkan itu. pengikutnya Yesus itu. Yang Yesus lain-lain. orangnya tidak seperti begitu. Oke, saya kasih bukti sekarang ya. Definisi di dalam Bible, brother, Rasul atau Nabi, orang yang ambil wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan. Oke, itu definisi. Yang dimana tulis definisi seperti itu? Ya, saya kasih info ya. Tunggu 2 menit ya. Kok malah turun yang tadi itu? Takut bang. Padahal sudah lama minta. Chelsea Ini. si Barani, yo komo Ini naik Bang itu. Zia, ladania Jane Bang Zia. Daripada tiada rotan, akar pun berguna juga lah.
Kalau sudah tiada yang lain, bolehlah dia nih. Oke, lanjut teman-teman. Oke, brother. bisa buka Numbers 12 ayat 6. Brother Hidayah dalam bahasa Indonesia. Numbers 2. Sebentar ya, Numbers. Numbers 12:6. Oke, kejap Pak. Saya cek dulu. Bilangan 2, bilangan 12:6. 12 nomor 6. Bentar ya, saya tukar dulu ini. Bikin dulu. Masya Allah, sakitnya kuping aku. Allahu Akbar. Ini Bang Zia. Ya, 12:6. Baca brother bahasa Indonesia. Lalu berfirmanlah, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya di dalam penglihatan. Aku bicara dengan dia dalam mimpi. Ini ya. Oke. Artinya di sini definisi Rasul atau Nabi seperti ini ambil firman dari Tuhan, betul atau tidak brother Hidayah? Betul. Paul Melalui mimpi dan penglihatan. Oke. Betul? Ada firmanku di sini, dengarlah firmanku. Ini. Oke? Artinya revelation untuk nabi atau rasul dapat dari Tuhan ya. Di dalam Numbers 12:6. Melalui Tapi penglihatan masalah atau dengan mimpi. ya, tapi masalah dengan Paul itu Paul ada claim Jesus yang kasih info Paul semua. Betul brother Hidayah? Betul, di sini ayatnya. Nanti kita buka sajalah sama-sama kita baca. Buka dulu. Kisah para Rasul. Yang mana kita pakai ya? 9 nomor 3 sampai 7 sajalah mungkin. 9, 7 sampai 10 lah kita ini. Atau 8 lah, kelamaan kan. Mana ya ayat gospel nak ada parah nih. Allahu Akbar, sakitnya kuping aku. Ini. Bisa baca brother. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini kan setelah dia tanya di ayat ketiganya, siapakah engkau Tuhan, katanya ya. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat nih. Oke, artinya di sini Paulus semua dengar dari Isa bin Maryam atau Jesus ya. Yesus palsu. Yesus. Tapi definisi di dalam Numbers 12:6 itu langsung dari Tuhan ya. Betul. Itu tapi dengan agama Kristen, brother, tidak ada bukti explicit tulis di dalam Bible Jesus itu Tuhan. Betul. Yang dengar dengan Jesus bukan Tuhan, artinya itu bukan revelation. Betul, brother? Betul. Karena kita sungguh tahu itu. Karena wahyu ini, jadi Allah ini kan berfirman, menyampaikan firman itu, ada yang berbicara langsung, ada 2 nabi, kepada Musa dan Rasulullah yang pernah berbicara langsung. Ada yang juga yang melalui perantara malaikat. Seperti ini Bang Zia ya, coba kita buka di sini di Yohanes. Tapi masalah Paul itu tidak ketemu dengan malaikat juga dan tidak ketemu dengan Tuhan juga. Ini ketemu dengan Jesus. Dan agama Kristen claim Jesus itu Tuhan, tapi tidak ada bukti dalam Bible Jesus itu Tuhan dalam explicit yang tulis dalam Bible yang Jesus cerita saya Tuhan atau sujud saya gada. Jadi ini sekali lagi dikatakan oleh Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus pun menerima langsung. Bahkan Yesus tidak bertanya di sini Tuhankah atau siapa. Artinya no connection or no mediator, mediator di sini Jesus bukan Tuhan atau malaikat.
Ya, Brother Hidayat? Betul. Menerima langsung. Yang Paul itu cerita, saya ketemu dengan Jesus dalam mimpi atau sudah lihat. Terserah itu Paul. Mau lihat Jesus di dalam mimpi atau mau lihat Jesus langsung dari mata. Saya tidak ada masalah. Saya ada masalah definisi di dalam Bibel itu wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah kasih info malaikat, malaikat kasih info Nabi. Oke? Seperti itu dua tradisi ya. Allah ketemu langsung atau Allah ketemu dengan malaikat dan malaikat ketemu dengan Nabi. Oke? Itu dua tradisi. Tidak ada dua tradisi di dalam masalah Paulus, brother. Ini Paulus ketemu langsung dari Jesus. Tapi agama Kristen percaya ke Jesus itu Tuhan. Ya kan? Tapi gak ada bukti Jesus Tuhan di dalam Bibel. Artinya Paulus yang tulis semua itu apa? Saya gak mau komentar. Lalu Tadi siapa yang berfirmanlah, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya, dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. ini siapa yang Bilangan. ngomong tadi saya jawab bisa nggak Bang Os? Silakan, Bang Ben. Siapa tadi yang tanya? Itu Malaysia tadi yang Bang mana? Muhammad Zia. Bukan Indonesia juga dia, saudara Iya. kita. Silakan. Jadi saudara Muhammad Sia, kau berulang-ulang saya bilang kau harus lihat konteks yang ada dalam bilangan ini pada waktu itu, dan kau harus bedakan Paulus itu bukan nabi, Paulus adalah rasul. Itu yang pertama ya. Betul. Yang kedua, konteks yang ada dalam bilangan 12 ini adalah konteksnya pemberontakan Miriam dan Harun. Maka ayat yang kanan Itu tadi, bukan definisi Nabi, brother Bang. bagaimana? Definisi Nabi itu apa, brother? Beda nabi sama, sabar saya jelaskan dulu. Beda nabi sama rasul. Dan Oke, juga ada Paulus itu rasul atau Nabi? Rasul. Oke, definisi rasul apa dalam agama Kristen? Saya jelaskan dulu. Brother spesifik dengan saya spesifik, jangan panjang. Yang orang brother mau panjang, saya gak mau komunikasi. Oke, Kamu Bang Ben, yang cerita ditanya, di sini. ya ditanya sama Bang Kamu- Zia, apa definisi Ya. rasul dalam kekristenan? Itu Bang Ben. Coba jelaskan Sudah. dulu. Ini saya belum jawab. Ini kamu sudah tanya lagi. Ini bagaimana saya mau jawab? Jangan cerita kamu sekarang mau pindah topik, sudah pindah topik. Kamu cerita di dalam konteks Numbers 12:6 itu konteks beda, dan Nabi dan Rasul beda. Paulus itu bukan Nabi, itu Rasul. Oke, saya sudah tutup. Yang saya kasih dalil, saya sudah tutup. Sekarang kamu kasih definisi Rasul itu apa dalam agama Kristen. Ya, Silakan, pemahaman kamu. brother. Definisi. Silakan Bang Ben. Google aja Bang Ben, apa itu apa rasul dalam Kristen gitu. Kalau kamu kurang tahu itu, Google aja dulu. Maksudnya gini, ini kita belum dijawab. Sebenarnya Anda mau tahu itu apa? Kita jawab dulu. Kan kita pegang data di sini. Ya ini makanya kamu ditanya Bang Ben, gak usah lagi bertele-tele. Kamu ditanya definisi Nabi Rasul itu apa gitu. Sebentar saya jawab. Jangan tambah masalah. Silakan. Gimana? Saya jawab satu-satu dulu. Ya silakan Bang Ben. Apa definisi rasul Dalam satu-satu, brother, saya cerita dengan Anda, saya tutup dalil untuk Numbers 12:6. Kenapa kamu gak mau you don't want to take that, kamu gak mau terima. Oke, dalil saya kasih. Yang kedua, kamu kasih dalil Rasul dan Nabi itu beda. Saya tidak bertanya dengan Anda apa yang beda Rasul dan Nabi, no. Lupa saja. Kasih definisi Rasul dalam agama Kristen. Sudah, spesifik dulu. Ya, saya kasih dulu perbedaannya. Jadi dalam Alkitab adalah para nabi telah melayani sejak zaman perjanjian lama hingga zaman perjanjian baru.
Saya bukan cerita untuk Nabi, Rasul. Paulus itu Rasul, saya minta definisi Rasul bukan untuk Nabi, brother. Jangan kasih berbeda juga apa berbeda Nabi dan Rasul. Pertama kasih definisi Rasul. Nanti lanjut. Definisi apa, brother? Kamu tidak mau dengar. Bukan tidak mau dengar Bang Ben, Apa nggak mau masalahnya tidak dengar, nyambung. Kamu hanya ditanya apa Iya. itu Rasul dalam Kristen, itu aja. Bilang Utusan aja, Bang. kah, Definisi apa, penyampai brother? firman kah? What is the definition of a Kenapa ya prophet? rata-rata mereka begini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku. Suruh syahadat, Bang. Nggak tahu definisinya rasul. Definisi Mana? aja nggak tahu, sok-sokan. Masih mau jelaskan, kalian potong-potong gimana? Bukan mau dijabarkan, Silakan. orang tanya definisinya. Silakan Bang Ben. Brother, Jelaskan, apa itu kamu di Rasul? brother Bang, kamu di sini klaim Paulus itu bukan nabi, itu rasul dan nabi beda. Saya tidak bertanya dengan Anda apa yang beda nabi dan rasul. No. Saya mau bertanya simple, brother. Tolong semua orang Muslim di sini jangan buang waktu. Definisi rasul apa di dalam Kristen? Spesifik. Oke? Silakan, brother. Buka mute-nya Bang Ben, jawablah. Aduh, lama kalinya. Jadi dia sendiri yang mute, dia bilang saya yang mute. Nauzubillah min zalik. Suruh syahadat aja, Bang. Mungkin mau dituntun sama Bang Brother Zia. Kalau saya belum ini karena saya takut. Nanti saya jawab sampai tengah, nanti dia potong lagi. Biar Ya saja silakan dia Bang Ben. jelaskan. Silakan jangan susah. Saya moderator kok. Silakan. Yang Giliran brother untuk- tidak jawab spesifik, saya potong lagi. Yang brother jawab spesifik, cerita seperti itu, oke. Ini definisi Rasul saya kasih sekarang. Oh, saya tidak potong. Tapi kamu yang cerita Nabi ini. Saya tidak minta Nabi sekarang. Kenapa? Kamu sendiri berbeda, Nabi dan Rasul. Yang sekarang saya mau definisi Rasul. Mulai definisi Rasul dalam agama Kristen itu apa? Dalam Bible, orto kamus Bible, terserah kamu. Tapi jangan asumsi pakai data aja. Silakan. Masya Allah. Oh. Silakan Bang Ben, ditunggu kamu Bang. Atau asyhadu kita nih, mula. Nabi dan Rasul itu pada dasarnya mereka adalah memberitakan sebagai penyambung pesan dari Tuhan. Tetapi yang bedanya, Nabi ini secara spesifik kepada umat-umat Tuhan. Contoh dalam Kamu ambil perjanjian lama definisi Rasul ulang lagi, brother. Definisi Nah, saya Rasul jelaskan. ulang lagi. Ini sudah dibilang ulang, saya jelaskan dulu. Ya. Kalau Nabi Jangan itu definisi Rasul apa, brother? Brother bisa, brother Hidayah, kamu bisa besar screen itu, Bang Ben, yang semua orang bisa lihat dan dengar itu juga. Besar screen Iya, dulu. Put him saya on baru the mau red jelas. carpet. Bagaimana? Put him on the red carpet. Jangan-jangan Saya jelaskan bahasa Yunaninya pun dia tidak tahu ini Bang Ben. Apa itu Rasul dalam bahasa Yunani? Tahu nggak Bang Ben? Kalian belum dijawab satu, sudah tanya satu lagi. Maunya apa kalian? Brother, definisi Rasul apa? Misal saya bertanya dengan Anda, definisi fisik apa? Misal kamu bertanya dengan saya, Brother Zia, definisi fisik apa? Fisik ya? Or chemistry or biology. Ya kan, saya kan langsung kasih ini, brother, definisi ini fisik ini. Di mana definisinya Rasul? Saya tidak bertanya dengan ada apa yang beda Nabi dan Rasul. No. Saya tidak bertanya apa beda. Saya mau definisi, silakan. Atau dia tidak tahu tentang definisi dari definisi, Bang. Tidak tahu dia, tapi dipaksakan. Kan saya sudah bilang mereka ini sok-sok. Kalau mau berperang, sediakan senjata. Jangan kita mati konyol gitu loh. Maka saya mau jelaskan. Itu, Maunya ikut Jelaskan itu yang tadi tuh definisi Muhammad dari Zia Rasul itu apa? Atau dari minta definisi definisi Rasul yang tadi kau baca. Tadi kan kamu baca definisinya Rasul. Coba dibacakan ulang, mau didengar kembali Oke, begitu. brother Bang, saya easy untuk kamu ya. Rasul dan Nabi dua-duanya dapat wahyu atau tidak? Kembali jawab spesifik, yes or no?
Rasul dan Nabi ini dua-duanya dapat wahyu langsung dari Tuhan atau tidak? Oke. Sekarang saya lebih spesifik bro. Saya jawab dulu. Dua-dua itu adalah semua pesan Tuhan, tetapi Nabi lebih spesifik kepada umat-umat Tuhan saat itu. Kita bisa lihat contoh dalam perjanjian lama. Saya tidak bertanya dengan berbeda apa, again kamu lari-lari apa yang berbeda Nabi dan Rasul. Saya tidak cerita, saya minta dalil kenapa Nabi dan Rasul berbeda. No. Saya bertanya, Nabi dan Rasul ini dua-duanya dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Yes or no? Potong-potong, sudah pertanyaan lain lagi. Bagaimana? Coba begini Bang Ben, mungkin ya Bang Ben langsung aja bilang Rasul penerima wahyu dari Tuhan itu aja mungkin, supaya gamblang didengar sama Bang Jia. Coba Bang Ben. Ini saya mau jelaskan. Masa kalian dikte saya? Penyampai wahyu dari Tuhan atau penerus ajaran dari Tuhan tadi itu yang kamu bilang. Oke, yang saya spesifik sekarang lagi ya. Rasul dapat wahyu langsung dari Tuhan atau tidak? Opsi 1. Opsi 2, Rasul dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kasih info, Tuhan kasih info, malaikat kasih info Rasul. Woi, pertanyaan Anda sudah salah. Gimana saya mau jawab? Saya tidak percaya saudara salah. Jadi kalau mau saya jelaskan menurut perspektif Kristen, biarkan saya jelaskan. Kalau tidak ya sudah. Expect Kristen bukan dari asumsi ya, bukti kasih juga. Jazakallah. Ini baru mau ngomong kau loncat. Kau maunya apa sih? Iya, kamu ada 1 menit, kamu cepat. Pentasan tadi siapa yang masuk itu ngomong besar itu karena ngomong sama kalian. Brother, Rasul dapat wahyu dari Allah atau tidak? Ya itu tidak bisa didik. Mau saya jelaskan menurut perspektif. Jangan jelasin, itu easy brother. Misal kamu bertanya dengan saya, Musa dapat wahyu dari Allah atau tidak? Saya langsung kembali jawab, ya dapat wahyu dari Allah. Isa dapat wahyu dari Allah atau tidak? Saya udah turun dia. Turun sendiri? Ya turun sendiri. Tapi bilang diturunin lagi di bawah. Brother Hidayah, kamu tahu kenapa ini gak mau kasih info Rasul dapat wahyu langsung dari Allah? Ini gak mau setuju Rasul dapat wahyu langsung dari Allah. Kenapa? Ini ada akidah pertanian, ini ada percaya Paulus itu Rasul, tapi dalam Bible tidak ada bukti Paulus langsung dapat wahyu dari Tuhan. Itu masalah asli. Betul. Jangan-jangan apostolos saja dia tidak tahu ya. Astaga. Oke, Bang Yong, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Suaranya kecil itu Bang. Jalan aja. Seperti orang minoritas saja gitu. Gedein dikit Saya Bang. kan jalan ya. Anjay. Ini. Ya silakan. Agama Kristen atau Muslim brother? Kayak saya jalan tuh nampak tuh. Oke, silakan Afwan ya, tafadhol teman-temanku. Iya brother. Definisi Rasul brother. Ya, Rasul kan ya pasti kan terima wahyu. Tidak, suara kecil brother, gak bisa dengar. Iya kah? Rasul terima wahyu katanya Bang Zia. Iya. Oke, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Tuhan? Iyalah. Iya. Paulus itu Rasul? Hah? Paulus itu Rasul atau tidak? Paulus Rasul Paulus dia dalam Alkitab. Kasih bukti dalam Bible itu dapat wahyu dari Allah. Dalam Bible. Itu surat-surat yang dia tulis kirim ke jemaat-jemaat itu kan wahyu dari Allah. Oke, brother Hidayah, itu kasih referensi apa bisa baca dalam bahasa Indonesia? Sedikit ya. Yang tadi bilangan tuh kan. Ada minggu kemarin sini. Definisi Rasul dapat wahyu dari Allah. Saya minta bukti Paulus itu dapat wahyu dari Tuhan atau tidak? Sampai ujung. Bukti di mana dalam Bible? Itu di perjanjian baru, Bang. Oke, Referensi apa, brother? Perjanjian baru apa? Gospel apa itu?
Ini. Oke, Bang Zia, Afwan, izin ya, Bang Yong. Sekarang gini, Bang Yong. Dalam bilangan 12 nomor 6 di sini lalu berfirmanlah, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Jadi yang dituntut oleh saudara kita Muhammad Zia, ketika Rasul Paulus itu adalah penerima wahyu sebagai seorang rasul, yang adakah kemudian melalui ayat ini seperti yang diterangkan dalam firman ini, yang Tuhan berfirman langsung kepadanya gitu. Jadi itu yang ditanya, Bang. Ya, yang pastinya ada, Pak. Karena itu kan suratnya ditulis terus dikirim ke jemaat-jemaat berada di suatu tempat itu kan. Tapi tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Alkitab. Oh, kalau ayat yang demikian lah yang langsung tidak ada ya mungkin ya, begitu. Yang langsung menerima firman dari Tuhan mungkin tidak ada. Ya, ya silakan Bang Zia. Di sini brother nomor 12-16 langsung cerita Allah langsung komunikasi dengan Nabi. Iya, udah aku baca. Terus kamu bercerita di sini Paulus itu rasul. Yang definisi rasul dapat wahyu dan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana bukti Paulus dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan? Ya buktinya ya itu tadi, Pak, surat yang dia tulis kirim ke jemaat-jemaat itu. Kalau untuk surat apa brother Hidayah ini cerita untuk surat apa itu? Mungkin 14 surat Paulus mungkin ya begitu ya Bang. Buka dulu brother. Oh banyak itu Bang Zia, kalau 14 surat Paulus, Korintus, Timotius, Filipi, Efesus, banyak. Satu buka aja brother, satu aja yang buka. Oke, yang tadi aja lah mungkin Roma. Jangan Oke, ini Bang Zia ya, ini yang mungkin dipertanyakan ini apakah firman Tuhan yang diterimanya ini. Ya, free choice dan free will. Oke. Coba ini. Ya, Tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah harus aku masih dihukum lagi sebagai orang berdosa? Mungkin ini boleh definisikan ini. Nah, di mana di sini tulis Paulus ambil wahyu dari Tuhan? kan tadi udah aku jelaskan. Dijelaskan apa? Tahu kan itu surat Paulus kan nulis surat kirimnya ke jemaat-jemaat. Nah surat itu yang terjadi. Bukti di mana? Kamu mau bukti yang langsung Tuhan tunjukkan diri kepada Paulus? Iya, saya ada bukti. Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu tidak dicantumkan dalam Alkitab, Pak. Oh, tidak ada bukti, artinya bagaimana orang yakin Paulus itu rasul? Melalui tindakannya lah, Pak. Masa orang kayak gini ya, Pak? Saya sekarang, brother Yang, saya sekarang mau yakin Paulus itu nabi, tapi tidak ada bukti bagaimana. Susah untuk saya. Nggak bisa imani saja juga, minta bukti untuk imani, minta bukti. Bukan nggak maksa juga sih. Kamu harus mengakui Paulus itu nabi, rasul atau bukan, nggak maksa. Bukan masalah bagaimana maksa. Tidak ada yang orang sekarang ini tahun 2023 paksa orang, ya kan? Orang bisa mau percaya apa terserah, orang mau percaya juga itu Tuhan, itu kucing itu Tuhan, itu terserah orang, brother. Nggak bisa paksa. Tapi di sini dalam Qomal cerita pakai logics dan bukti, brother. Jangan asumsi. Sekarang saya mau percaya Paulus itu nabi, tapi tidak ada bukti bagaimana. Bang, gini, gua kasih pengertian dikit ya, Bang. Misalnya gini, orang tuh bisa tahu ayah kita perilakunya seperti apa. Itu dari perbuatan kita kan, dari anaknya perbuatannya. Itu orang bisa tahu ini orang tuanya kayak apa, dari mana dia. Siap. Dari tulisan surat-surat kepada jemaat itu kan Tuhan. Oke, waktu Paulus tulis ini ambil info dari mana? Oke.
Saya lebih spesifik sekarang. Pastinya dari wahyu Tuhan, Pak. Paulus dengar dari Tuhan. Hah? Paulus dengar dari Tuhan dan tulis. Iya. Yang Paulus dengar dari Tuhan itu di mana bukti dalam Bible? Sudah kujelaskan tidak. Oke, bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu Paulus dengar dari Tuhan? Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak hidup waktu Paulus tulis. Kamu bukan hidup waktu Paulus tulis ya. Kamu tidak ada di sana. Kamu sekarang di dalam tahun 2023. Yang memang kamu mau kasih bukti Paulus dengar dari Tuhan dan Paulus tulis dengar dari Tuhan dan tulis, wajib kasih bukti ya. Jangan asumsi, brother. Ya buktinya kan itu, Pak. Surat yang dikirim Itu apa? Dengar dulu. Gak ada di sana, gak ada di sana tulis Paulus dengar dari Tuhan, gak ada. Berapa kali buka dengan seberang Anda? Brother Hidayah sudah buka ayatnya, di dalam ayatnya tidak ada tulis Paulus dengar dari Tuhan, gak ada. Di mana? Gini, Bang. Makanya dengar dulu. Bisa dengar nggak? Ya silakan Bang yang mungkin dijabarkan, coba silakan. Jadi gini. Rasul Paulus itu nulis surat kirim ke jemaat itu surat bertujuan untuk masalah yang terjadi di jemaat itu, untuk menyadarkan jemaat yang ada di tempat itu untuk mengenal Yesus. Dari sini saja sudah terbukti kalau itu wahyu dari Yesus. Saya spesifik dulu ya. Paulus dengar dari Yesus, betul? Iya, memberitakan Yesus. Dan Yesus itu Tuhan. Emang iya. Artinya Paulus ada wahyu dari Tuhan. Bikin apa? Jesus itu Tuhan, persepsi Anda, betul? Iya. Kasih bukti explicit di dalam Bible. Jesus cerita saya Tuhan. Silakan bro. Mau kasih spesifik gimana pun nanti kamu nggak akan percaya. Kasih aja brother, coba dulu saya. Saya itu open minded dan broad minded dan liberal. Enggak Bang, masalahnya gini. Anda memaksakan sesuatu yang Anda tidak percaya. Saya itu liberal Muslim brother. Hah? Saya itu orang Muslim liberal. Tahu liberal? Liberal. Nggak tahu Pak. Saya itu open minded bro untuk diskusi. Tidak apa-apa. Terbuka maksudnya Bang Yong. Terbuka menerima. Iya. Nggak perlu untuk. I love Jesus and I love Bible. Thank you brother, thank you. Silakan Bang Yong. Please. Brother yang saya ulang lagi ya. Brother persepsi agama Kristen, Paulus dengar dengan Jesus. Jesus itu Tuhan, artinya Tuhan kasih wahyu Paulus ya. Oke. Silakan kasih bukti satu dalam Bible yang Jesus cerita seperti ini, saya Tuhan. Silakan. Gini Bang, gua jelaskan nanti kamu nggak akan percaya. Sudah cerita saya liberal brother, open minded. Ya, silakan aja Bang Yong. Saya sudah cerita I love Jesus dan I love Bible. Saya setiap hari baca Bible brother. Sampai 70 version sudah habis, baca terus. Tapi belum menemukan Yesus. Ada kacamata nomor -5, -5. Bagaimana itu? Baca terus setiap hari malam, bahas salat Isya. Brother ya, yang jelas very clear, nggak ada satu ayat pun. Ada. Cuma sudah lah. Halo, selamat malam semua. Selamat malam Bang Bre. Assalamualaikum brother. Assalamualaikum Muhammad Zia. Hidayah. Aduh. Ya terima kasih brother yang. Boleh gak minta grup ini saya minta permintaan. Gimana ya kalau kita uji kita punya kelihatannya
Di sini tidak ada memberi kualitas ya, kualitas tentang iman. Bagaimana kalau salah satunya pergi room sebelah, pergi Jekis untuk menjawab pertanyaan tentang iman Kristen tuh. Sebab kalau bertanya dengan Brother Yong tuh memang tidak akan menjawab. Saya akan ke kamu tanya tentang iman Kristen. Kalau benar-benar kamu boleh memberi mereka jawapan yang mudah sabar, saya boleh bersyahadah. Mereka, saya tengok kualitas mereka tuh di atas. Kalau kamu Kenapa nggak diundang di sini aja, bro? Enggak, Bang kamu Bre, ke sana. Itu permintaan Bre, saya saja. kamu orang Sabah kan? Kamu orang Sabah kan, Bre? Ya bro. Kau Bro, kasih tahu, coba kau typing dulu di bawahnya, atau kau minta naik. Boleh ke Al Hidayah naik di sini? Kau kasih tahu saja, kau sebut namaku, mau si Kisimikan atau si Jiki Sambiring. Al Hidayah lah naik. Siapa yang mau naik? Saya begitu. Coba kasih tahu dia. Kalau boleh, kalau dia siap sama saya kasih naik, kau kasih tahu aku. Aku pergi sana. Apa yang saya tahu di orang itu, aku gini Bre. Apa yang saya tahu selama ini, aku jangankan naik, aku dinampak saya di bawah itu kalau bukan dibisukan langsung di blok. Ditendang. Iya. Betul, Bang. Saya tengok di sini tidak ada apa dia punya, tidak ada kualitas perbincangan di sini. Sebab soal jawabnya hanya seperti sebelah tangan saja. Jadi saya itu maunya betul. Begini. Kalau mau uji, kita maunya bukan. Dia seperti sini saya melihat satu yang macam mengejek-ejek saja. Dia tidak ada mengedukasi. Ya, coba kita maunya wawasannya. Sebab ini tentang kehidupan, tentang selepas kematian. Jadi kita iman itu dengarkan Bre ya. Dengar. Oke, dengar ya. Saya itu terbuka, bahkan saya selalu bilang, tanya ini orang-orang di sini yang Muslim. Saya selalu bilang begini, saya itu di sini Al Hidayah menunggu pendeta atau pastor atau uskup yang pakar dalam Bible naik di sini. Sebab itu kita mau mengedukasi orang-orang. Sebab itulah kalau saya menggunakan data, mau dari Al-Quran atau dari Bible saya kasih tahu dengan cara terbuka terang-terangan. Sebab Yesus itu pun memberitakan Injil dengan terang-terangan. Dia tidak ada bilang di sini dia berkata begini, di sana dia berkata begitu. Jadi Bre itu agama Kristen, sorry Al Hidayah. Saya putus kamu. Kristen dia. Kristen. Oke, di sini brother Bre komentar untuk saya. Muhammad Zia masuk sekarang live Jack. Gimana? Sambring tanya pakai logikmu tentang iman Kristen buat aku percaya. Kamu challenge saya di sini? Saya ini begini, saya tak akan menjawab. Brother Bre itu saya orang itu spesifik brother. Saya bukan orang lain itu mau panjang ini. Kamu challenge saya atau tidak? Bukan begitu. Soalan saya pun tidak. Kamu tidak challenge saya? Kamu challenge saya atau tidak? Did you challenge me? Saya punya soalan tidak akan cukup menjawab. Brother, yes or no? Kamu sudah challenge saya. Abah Hidayah challenge itu apa bahasa Indonesia? Mencabar. Cabar. Ini bro. Maksudnya Bang Zia, kamu cabar saya untuk membuatkan kamu beriman. Kalau mau boleh diterangkan begitu. Tolong jelaskan dengan apa yang kamu tahu tentang tolong Islam. Spesifik dulu, saya orang liberal. Yes or no? Gini, kamu dengar. I love Jesus Christ before crucifixion. Begini. Tolong bagi Brother, saya cinta Jesus bagaimana itu? Bro, dengar dulu penjelasan saya. I love Jesus. Give me, if you challenge me or not? Yes or no? Pertanyaan saya. Did you challenge me? Did you challenge me or not? Oke, saya tanya saja. Ada tak janji keselamatan di dalam Al-Quran? Ada tak yang boleh menjamin bahwa bila saya pegang Al-Quran, melakukan firman Tuhan, melakukan hidayah, saya pasti masuk surga? Masya ada tak menjawab Al-Quran? Oke. Ada tak? Masya ada tak Allah. menjamin? Oke, brother. Jangan insya Allah itu tidak pasti. Sedangkan Muhammad saja pun masih didoakan sampai sekarang. Jadi bagaimana saya mau meyakini? Gini, Bre, kenapa kamu selalu kepanasan? Kalau mau naik diskusi, santai. Kalau kamu bertanya, jangan kamu terus punis. Si Muhammad begini. Sedangkan si Yesus, kalau itu yang kau inginkan, si Yesus saja dibinasakan oleh manusia. Bagaimana dia mau menyelamatkan orang dia sendiri tidak selamat? Jadi kalau mau diskusi, santai. Roh Kudusnya kasih kurang sedikit.
Sebab Bukan, menurut bukan. Hosea 9 dia ini- nomor 7, orang yang Begini, penurut adalah orang gila. Jadi kasih Dia- slow sedikit itu Roh Kudus begitu, turun sedikit. Oke, bukan. silakan. Saya bercakap dulu ya. Silakan. Saya bercakap, nada saya tinggi, tapi penegasan. Sebab kita berbicara tentang ketuhanan. Jadi kita harus bercakap dengan tegas. Gitu. Bukan berarti saya nada tinggi, saya marah. Tak. Dia macam itu. Tak berarti dia lembut berbicara, berarti dia hatinya baik. Ya, tidak usah lagi bertele-tele, jangan bertele-tele. Ya, betul. Oke, dari ke depan. Tolong jawab persoalan saya itu. Oke, Bre, mau diskusi topik apa sekarang dengan saya? Oke, di dalam Konsep keselamatan. Oke, Gitu, Bang Cia. saya ini Konsep saya ini- keselamatan. Ya, dalam Kristen dan begini. Islam. Begini. Aduh, mau mulai konsep keselamatan pertama mulai dari adil, brother. Konsep Kita- Tuhan begini. konsep tunggu dulu, brother. Mau cerita yang Tuhan kamu Jesus ya. Oke, betul. Yang persepsi saya agama Kristen, konsep keadilan itu tidak benar dalam agama Kristen. Bagaimana Tidak benar. keselamatan, brother? Tidak benar, ukurannya dari mana? Ukuran pakai ukur apa tuh? Bahwa Islam Kristen Oke. tidak benar. Kamu ukur guna takaran apa? Tuhan ke Anda persepsi Tuhan itu adil atau tidak? Bagaimana kita mau menghakimi Tuhan? Dengan ukuran apa kamu Tuhan menghakimi adil. Tuhan? Tuhan adil atau tidak, brother? Spesifik kembali jawab. Yes or no? Kita tidak boleh mengadili Tuhan. Tuhan itu Oke, kamu bertanya mengadili dengan kita. saya sama. Zia, Tuhan jawaban dalam agama tidak ada. Islam adil atau tidak? Yes, Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu adil. Oke, sekarang kamu spesifik, Tuhan adil atau tidak? Tidak ada dalam Brother. kita mengatakan Tuhan adil atau tidak? Tuhan adil. Adil. Bagaimana mungkin kita mengadili Tuhan? Dia Oke, adalah hakim. artinya adil ya. Hakim yang adil. Artinya adil ya. Betul? Ya seperti kata kamu. Oke. Anda yang percaya Jesus itu kurban untuk dosa orang lain atau tidak? Korban. Sacrificed. Korban. Maksudnya, apakah kamu percaya Yesus itu penebus dosa orang? Begitu. Korban penebus dosa orang. Menurut catatan Alkitab, dia datang menembus dosa, mengangkat dosa manusia. Dia sebagai suatu korban, sebagai seperti hukum Taurat, dia menjadi pengganti korban domba Allah. Ya, seperti hukum Taurat ketika Bani Israel memberi satu persembahan untuk menghapus dosa di Ka'bah atau di Tabernakel, dia seperti itu. Iya. Tapi ya, Udah, iya. Betul ya? Iya. Set. Jadi gimana? Oke. Kita ikut-ikuti Spesifik terus. dulu, bro. Saya semua tahu apa yang tulis dalam perjanjian lama dan baru 70 kali sudah baca. Alhamdulillah. Sekarang umur 40. Oh, sama umur kita. Oke, alhamdulillah. Allah panjang umur kamu dan masuk Islam insyaallah. Kakak saya juga Islam. Oke. Brother, kamu bisa kurban atau sacrifice anak kamu sendiri untuk orang dosa lain yang kamu anak tidak pernah dosa itu? Saya bukan Tuhan untuk melakukan seperti Tuhan lakukan. Oke, yang kamu tidak bisa artinya. Tidak ada maknanya. Yang kamu gak bisa. Iya. Kamu, Saya dia cerita kamu bukan seperti Tuhan. Saya bukan cerita seperti ini. Saya cerita sekarang ini kamu bisa kurban anak kamu sendiri laki-laki untuk orang dosa lain yang kamu anak tidak pernah dosa itu. Bisa atau tidak? ini soalan macam untuk apa buat? Untuk cuci orang dosa lain. Saya sudah cerita. Kamu bisa kurban anak kamu sendiri untuk cuci orang dosa lain. Untuk manusia Atau ya, untuk tidak boleh. Ya, kita tidak manusia. boleh. Kita Tidak boleh. manusia. Artinya kamu lebih Sekarang saya paham, artinya saya paham kamu maksud artinya kamu lebih adil dari Tuhan Anda. Sekarang kamu coba membandingkan saya dengan Tuhan. Kamu coba menggiring saya bahwa saya ini manusia dengan Tuhan, tidak sama. Iya, tapi persepsi Anda kamu Tuhan dan manusia tidak ada beda.
Oke, terus saya ikuti pertanyaan kamu. Buat saya masuk akal. Kamu gak bisa kurban anak sendiri untuk orang dosa lain. Sekarang kamu lebih adil dari Tuhan Anda. Betul? Saya tidak membetulkan apa yang kamu cakap. Sebab tidak masuk akal yang kamu cakap. Jazakallah brother. Brother Hidayah lanjut. Tidak berdasar, tidak berdasar. Bang Bre. Inilah. Tadi kita membahas tentang konsep, mungkin kamu boleh ceritalah sama saya. Kalau tadi kan kamu bertanya tentang bagaimana umat Islam itu atau kalau di dalam Al-Qur'an disebut oleh Allah orang-orang mukmin begitu Bang Zia ya, mungkin. Firman Allah itu adalah yang memang selalu difirmankan oleh Allah, orang-orang mukmin akan memasuki jannah. Di situ diterangkan bagaimana di bawahnya mengalir sungai-sungai dan keindahan-keindahannya. Coba sekarang Bang Bre, kalau kamu percaya Yesus itu adalah penembus dosa manusia, coba kamu kira-kira adakah satu data yang yakin pasti bahwa Kristen itu masuk surga? Coba kamu kasih tahu saya. Kita santai-santai di sini. Oke, kita santai. Ya pasti kasih besar dulu kawan supaya jadi tuntunan ramai begitu kan? Jangan. Oke. Gini bro. Kita tutup Alkitab, kita tutup kita punya kita tutup Quran atau apa nama? Data Bang. Data tidak boleh kalau tidak ada data. Tapi berdasarkan firman Tuhan juga. Ayat. Tidak perlu ayat. Jangan seperti jadi orang Farisi mengetahui isi Alkitab semuanya kan. Tapi belum tahu ya dia berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tapi brother, saya izin 1 menit. Saya izin 1 menit untuk kasih closing statement. Nanti Brother Al-Hidayah lanjut ya. Silakan. Anda bre itu cerita dengan saya apakah masalah selamatan di dalam agama Kristen dan agama Islam. Bagaimana orang percaya selamatan di dalam agama Kristen yang konsep Tuhan di dalam agama Kristen tidak adil. Itu yang pertama, itu klarifikasi dulu. Nanti masuki masalah selamatan. Mulai dari sana. Saya ulang lagi. Bagaimana orang cerita untuk topik keselamatan di dalam agama Kristen atau Muslim yang agama Kristen dalam konsep agama Kristen itu tidak klarifikasi untuk Tuhan adil. Yang Tuhan gak bisa adil dalam agama Kristen, bagaimana keselamatan? Ya kan? Orang adil bisa selamatan, brother. Tuhan adil itu bisa selamatan. Yang Tuhan tidak adil tidak bisa selamatan. Itu konsep. Brother Hidayah mengerti saya atau tidak? Ya mengerti. Iya. Oke. Mulai dari sana. Konsep adil. Tuhan mengajarkan keadilan dulu, baru boleh memberikan keselamatan. Oke, adil. Saya bagi sedikit tentang adil itu. Oke. Berarti Tuhan itu adil, oke. Saya bagi satu apa yang dalam agama Kristen ya, dalam agama Kristen. Ya. Oke, melalui apa? Tidak perlu ayat lah, tapi pemahamannya ya lebih kurang seperti itu dalam Alkitab. Oke, kalau kita mau menghakimi Tuhan atau kita menuntut Tuhan itu adil, bagaimana kita sebagai manusia memaksa Tuhan supaya Tuhan itu adil? Apa kita berhak meminta Tuhan engkau mesti adil? Kami tidak suka Tuhan tidak adil. Kita berhak kan menuntut Tuhan seperti itu? Harus kita minta kepada Tuhan, kenapa kau biarkan kami jatuh dalam dosa? Kenapa kau ciptakan dosa? Tuhan, kau tidak adil. Apa kita layak sebagai manusia seperti itu menghakimi Tuhan? Apa kita boleh menuduh Tuhan, kenapa kau biarkan Adam jatuh dalam dosa? Kenapa kau ciptakan iblis Taman Eden? Engkau Tuhan tidak adil. Apa kita layak berbicara itu kepada Tuhan? Kalau kau meminta keadilan kepada Tuhan, kita tidak berhak meminta Tuhan itu adil begini. Seperti Allah kita ini Tuhan di atas Tuhan. Kan gitu. Tapi kamu ada hak untuk masuk Tuhan dalam badan manusia ya. Tapi kita tidak perlu memaksa Tuhan itu harus adil menurut takaran kita, menurut pikiran kita. Ya. Iya, tapi pikiran kita sudah tahu Tuhan sudah masuk dalam badan manusia juga, brother. Iya. Di sana bisa, tapi di sini tidak bisa. Kenapa itu? Berarti sekarang kamu berungkapan seperti ini seolah kamu persalahkan Tuhan. Haknya Tuhan ya. Tuhan mau gimana Tuhannya? Ya.
Tuhan menguasai semuanya. Jadi Tuhan mau adilkah nggak adilkah itu ya urusannya Tuhan. Brother, saya bertanya, bagaimana Tuhan Anda adil dalam konsep agama Kristen yang Tuhan sudah kurban anak sendiri, Jesus, untuk orang dosa lain yang anak tidak pernah dosa itu? Kamu yang sendiri kasih info saya, yang kamu yang sendiri gak mau kurban anak kamu untuk orang dosa lain. Artinya kamu lebih adil dari Tuhan Anda ya? Begini, tentang anak Yesus atau Bapa atau anak, saya rasa kamu tidak berapa paham. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu adalah satu. Dia tidak terpisahkan. Walaupun firman-Nya itu turun menjadi manusia, tidak berarti Tuhan. Brother, tolong saya please. I love Jesus Christ like a hell. Saya suka banget Jesus. I love Jesus Christ. Bisa tolong kasih saya satu bukti ekspresi di dalam dan Father, the Son, the Holy Spirit itu satu? Yang kamu mau tambah dalam asumsi itu susah lagi untuk Anda, brother. Konsep Trinitas gak ada tulis ekspresi di dalam Bible, brother. Itu doktrin gereja atau konsep dari gereja, brother. Oke, kita ketepikan Alkitab, tapi kita coba pakai akal pikiran kita secara logik. Untuk Alkitab turun untuk Al-Quran Anda semua. Kita jangan pakai. Brother, jangan logik itu bagus. Pakai bukti, oke. Tapi itu sekarang kamu asumsi bukan logik. Tapi kita masih berpandukan kepada ajaran kita. Kita berbicara tetap kita berpandukan kepada apa yang kita pelajari. Brother, kamu cerita Tuhan, the Father, the Son, and the Holy Spirit itu semua satu, di mana bukti tulis di dalam Bible seperti ini. Bukti itu tidak akan membuat kamu percaya. Udah, gak bisa kasih bukti, jangan klaim di sini, brother. Kita lanjut. Begini. Apa Alkitab itu sudah dirubah? Tanya dulu persoalan salah. Apa benar Alkitab itu sudah dirubah? Saya juga tertanya-tanya, saya sebagai orang Kristen. Pertanyaan itu sudah dirubah. Ya, gimana dirubahnya? Siapa yang rubah? Di mana aslinya? Bukan dilihat aslinya. Begini Bang Bre, lihat aslinya dong. untuk kita membuktikan Bible itu diubah atau tidak, lihat di Bible saja pun boleh nampak. Oh, bukan begitu. Atas dasar apa kamu membuktikan bahwa itu diubah? Nah, di sini ini bizanya kita bisa. Bre, dengar. Ketika umat Islam menarasikan sesuatu, kamu menuntut itu dan ini. Padahal kalau kami Islam mau bertanya atau menyanggah, kamu jawab dengan mulut saja. Jadi ini membuktikan suatu ranah keadilan dalam diskusi. Pertama tidak ada. Tapi kami ambil maklum. Sebab jangankan kami, Yesus yang berkata pun kamu tolak. Mau saya buktikan? Coba, Yohanes 17:3, apa kata Yesus? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Markus 12:29, apa kata Yesus? Hukum yang perintah dan utama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 5:44, apa kata Yesus? Mengenal Tuhan Allah yang Esa, mutlak tunggal, tidak ada dua, apalagi kalau tiga. Coba kalau kamu yang ditanya. Pasti kamu bilang mengenal Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman terdahulu sudah dirusak oleh tangan-tangan manusia. Nah sekarang coba kita ini Bang Bre, karena kamu juga orang Sabah. Saya juga mengenal kitab. Nah makanya begini. Kalau kamu tidak mampu sama saya, kasih tahu si Jeki Sembiring, saya pesan, Al-Hidayah pesan bilang, kasih naik dia di sini bilang, head to head, satu lawan satu. Betul, saya akan perhatikan, saya akan telah pelajari. Tapi begini Bre ya, aku kasih tahu kamu apa saja yang kami sampaikan, karena menurut Al-Quran, surah Al-Baqarah 18, apa saja yang kami kasih tahu sama kamu, sebab kamu sudah tertutup mata hati dan pikiran dan tidak boleh begitu. Namanya kita mencari kebenaran. Dengar dulu. Sumum bukmun umyun fahum yarjiun. Di dalam Bible pun terdapat itu. Kata Yesus dalam Matius 13:13, itu sebabnya aku berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan, sebab sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar, dan sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat sampai hari ini. Nah ini kami buktikan karena apapun data-data yang kami sampaikan menurut kami itu salah. Coba sekarang Bang Bre, kalau masih mau sedikit-sedikit sama saya, coba kita bahas tentang dosa, pengampunan dosa Yesus itu. Oke, teruskan. Ya, macam mana kalau apa yang kamu tahu lah. Kira-kira Yesus mengampuni dosa kamu itu dengan cara apa? Ya seperti kamu katakan doktrin. Oh, dengan doktrin saja ya.
Tapi Udah kalau Pak, kamu turun aja ini. Mohon Turun aja Brother mohon Bre. maaf, Bos. Ini orang mau naik itu begini, Muhammad gini, Died gini, Jesus Lives. begini. Oke, Turun saya aja itu. beritahu. Begini, saya tidak akan berkata-kata melalui. Brother, udah bro, tidak ada Dengar. bukti, gak bisa cerita, jangan bukti, kasih Saya bukti dulu bro. begini. Bro, Saya, listen dulu, oke, siap, terima kasih, I love Jesus. Oke, Brother Aditya turun ini, ada orang yang bawa itu, Muhammad Died Jesus Lives. Bagaimana Jesus itu hidup? Saya mau bertanya itu. Las. Oke. Ini terakhir. Brother, sudah saya bosan dengar kamu, brother. Please, I request you. Kamu mau koin, saya kasih koin kamu. Ini aja koin ya, brother ini. Ini Bre, kasih tahu Oke. sama si Jiki Sabdering ya, kasih tahu bilang Al Hidayah kalau ada masa bila-bila head to head sama kamu bilang Begini bro, saya ini sebenarnya saya beritahu, saya ini saya sudah Brother, sekolah. please. Brother, Dengar, please. dengar. Please. Please, brother. Oke, las. Coba, apa yang kau cakap? Coba. Gentleman. Oke, saya beritahu, saya ini seorang hamba Tuhan. Saya sudah sekolah kitab, tapi saya tidak suka menggunakan saya sudah sekolah sampai Indonesia juga saya ini. Astaga. Saya sudah seorang hamba Tuhan juga saya. Mantap. Tapi saya berbicara seperti orang biasa. Saya tidak akan menggunakan Alkitab kutip sana kutip ini. Jadi begitu. Jadi begini, kamu coba gugah iman saya. Coba gugah iman saya bagaimana. Makanya dengarkan. Kalau kamu mau digugah, maka dengarkan kalau saya membacakan ayat-ayat kamu ya. Apa arti Tuhan Maha Pengampun di Bible? Kamu begini. Bagaimana kamu mau bilang gini kalau kamu hanya mulut? Saya mau membacakan ayat. Oke, dengar. Sekarang saya mau buktikan bahwa di Bible itu Tuhan itu teman-teman Maha Pengampun. Tidak usah kamu Bre. Kalau kamu tidak percaya, saya tidak bilang kamu harus masuk Islam. Tidak apa-apa. Saya cuma mau memperingatkan sama teman-teman. Di Bible itu Tuhan itu Maha Pengampun. Coba kamu baca di Yakobus 5 nomor 15. Dan orang yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika telah berbuat dosa, maka sesungguhnya dosanya akan diampuni. Oke, begitu juga di Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya juga tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima kebenarannya, dan orang fasik akan tertanggung atas dosanya. Di ayat seterusnya 21-nya, tetapi jika orang fasik bertaubat dan dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang teguh pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, tidak akan mati. Sekarang coba kita buka di Ulangan 24 nomor 16. Janganlah ayahmu dihukum mati karena anaknya, jangan pula anaknya dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Kita buka di Perjanjian Baru. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 8:34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tidak pernah Yesus bilang, kamu berbuatlah apa-apa sebab saya ini sudah mati terkutuk menanggung dosa. Kemudian Yesus juga mengajarkan saling mengampuni. Kamu baca dalam Matius 6:14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Markus 11:25-26. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, maka ampunilah kesalahan orang lain, supaya Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni kamu. Dalam Lukas 23:34. Ya Bapa, kata Yesus, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus itu mengajarkan meminta ampun kepada Allah Bapa, bukan kepada dirinya. Kamu baca juga dalam Matius 18:22-23. Ketika Simon Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kalikah kami memaafkan kepada saudara yang berbuat salah kepada kami? Apa jawab Yesus? Maafkanlah sebanyak 7 kali, bahkan 70 kali sehari semalam, jika kau mau dosamu diampuni oleh Allah Bapa. Tidak pernah Yesus bilang, kamu berbuatlah apa-apa, aku sudah mengampuni dosa kamu. Jadi konsep-konsep penumbalan manusia ini menjadi penebus dosa, ini adalah ajaran paganisme. Seperti mana yang diperagakan oleh orang-orang Romawi di abad ketiga, mempercayai Dewa Mitra lahir daripada seorang perawan yaitu Maya, dan kemudian perayaan itu diselitkan dalam Alkitab di abad ke-19. Di kekristenan, bukan di Alkitab, dalam kekristenan, yaitu Natal, Christmas. Padahal itu tidak Alkitabiah. Tetapi ketika kita membuka sejarah Dewa Mitra dari seorang perawan Maya lahir 25 Desember di Romawi. Sebab Kristen ini ajaran dari Roma, bukan ajaran dari orang Yahudi.
Ingat ya, Yesus datang tidak pernah membawa ajaran Kristen. Apa yang dikatakannya dalam Yohanes 5:45? Jangan kamu mengira aku yang menghakimi kamu di hadapan Bapa. Yang menghakimi kamu adalah Musa, karena kepada Musa kamu menaruh pengharapan. Di ayat seterusnya, karena hukum Taurat. Coba sekarang yang kamu lakukan apa? Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka dengan matinya sebagai manusia di atas kayu salib, maka Taurat dan segala ketetapannya batal. Jadi Bang Bre, kau kasih pesan sama Jiki Sembiring, Al Hidayah kirim salam sama dia, besok malam kah, head to head, satu sama satu. Bahkan di room saya ini saya menunggu pendeta, uskup, pastor yang paling pakar dalam Bible. Mari, silakan naik. Jam 10 Pakai aja, tema brother. boleh. Ya, Malamnya. boleh. Head to head sama saya, kasih tahu sama si Jiki Sembiring, Bang. Jam Bang Bre? 10 sampai jam 12. 2 Ya, jam. silakan. Cukup untuk order itu. Oke Bang Bre ya. Ya, terima kasih. Apa lagi? Ya, minta maaf, Oke, bro. oke. Oke, Oke, saya rasa baik. cukup lah. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ya, minta Sama-sama. maaf ya kalau ada salah yang salah silap perkataan. Tidak apa-apa. Tidak Saya apa-apa, juga minta tidak maaf. apa-apa, tidak apa-apa. Sama-sama. Ya. Oke. Di mana itu? Di mana itu Nabi itu orangnya itu di mana? Oke, kita sapa dulu Naik ini itu orangnya. Bang Zia ya. Bang Reja, Bang Regar ini apa? Muslim apa Kristen, Bang? Bang Ya, Regar? salam kenal, saya Muslim, Bang. Oh, Masya Allah. Astaga. Ya, siapa lagi? Siapa tadi Bang Zia? Yang Siapa itu yang- orangnya ini Muhammad Dai Jesus Live. Muhammad. Sebentar ya. Saya sudah tag itu. Muhammad, sebentar. Ini saya mau bertanya itu bagaimana hidup Isa ibn Maryam. Muhammad. Ayo. Mana? Kenapa tidak ada di sini nih? Oh, sudah keluar dari koma. Ada si Dewa malah yang minta. Jangan-jangan sekejap saya cari dulu ah. Muhammad. Nama Rasulullah lagi yang diambil ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa, gimana tadi Bang? Syahadatnya lancar Bang? Di kumalnya si ini? Oh, lancar. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Bertambah Satu lagi. satu keluarga itu semua. Ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah. Berapa Ini bangun orang satu tidur. kedulkan brother Madeva? Empat orang, brother. 4 orang. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Insya Allah nanti besok juga ada yang mau syahadat di Komal Dewa. Satu keluarga itu juga. Udah DM. Berapa orang ini? Itu Dia Bang Hidayah, istrinya. ada itu dianya. Saya tak izin turun aja ya. Oh ya, terima kasih Bang ya. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi